Tuhan Yesus, tanpa kami sadari Tuhan, kasih-Mu mengalir di hati kami Tuhan. Mengalir di setiap alam semesta ini. Mengalir Tuhan terus menerus. Memenuhi kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Berkatilah hari ini Tuhan, sadarkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu tak pernah terputus Tuhan, selalu mengalir di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih, tahu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Berkatilah kebaktian ini Tuhan, persekutuan ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Mari saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan, kekuatan, kesehatan, boleh kumpul bersama-sama, boleh berdoa, boleh memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Bersyukur untuk kesaksian yang kami dengarkan, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu atas diri kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, buka hati kami supaya apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan beri kami kekuatan juga untuk bisa melakukan firman Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Baik saudara, memasuki bulan Desember kita bersyukur tidak terasa ini bulan yang terakhir tahun ini. Ya, saya mengajak kita memikirkan sebuah tema menunggu waktu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan. Sebelumnya mari kita diskusi dulu beberapa pertanyaan di bawah ini yang ada di tangan saudara. Yang pertama, bila waktu saudara sudah tiba, artinya harus meninggal, dan saudara diberi Tuhan untuk memilih salah satu cara meninggal, saudara pilih yang mana dari 5 yang saya tulis di sini? A, atau yang pertama, saudara menerima warisan $1 juta untuk keluarga saudara. B, saudara tidak mengalami sakit sama sekali, jadi meninggalnya tanpa sakit. C, saudara dijemput oleh kereta berapi dari sorga seperti Nabi Elia. D, saudara diangkat langsung menuju ke sorga seperti Henokh. E, saudara masuk berita dunia dan dikuburkan di pemakaman raja-raja yang terkenal. Saudara pilih yang mana? Andi. D, diangkat langsung menuju sorga seperti Henokh. Jadilah kehendak-Mu. Itu keluarga saudara shock loh. Andi keluar rumah tahu-tahu sudah gak pulang, right? Udah hilang begitu aja, right? Mungkinkah mereka yang keluar rumah lalu hilang itu diangkat ke sorga, gak ada yang tahu. Ya. Saudara mau D, Andi mau D. Kenapa?
You mau lenyap gitu aja, set. Ini gak ada yang tahu loh, terus terang. Ya. Orang-orang Katolik menganggap Maria itu diangkat ke sorga gitu aja. Menurut mereka itu keputusan Paus juga, dia terangkat ke sorga, dia tidak mengalami kematian jasmani. Ada yang lain? Ada yang lain? Pak dokter kayaknya mau ngomong tuh. Nomor berapa Pak dokter? B, Pak dokter mau B. Tidak mengalami sakit sama sekali. Kenapa? Takut sakit ya Pak? Dokter melayani orang sakit tapi kok takut sakit? Yang sakit disembuhkan kan? Jadi kalau orang sakit kan dia bilang, oh gak apa-apa nanti saya sembuhin, tapi sendiri gak mau sakit. Ada yang lain? Gak ada? Eko? B juga sama, gak mau sakit. Iya, jadi tiap malam berdoa, Tuhan kalau mau panggil saya, udah saya tidur ini gak bangun lagi deh Tuhan. Jadi gak mengalami sakit apa-apa ya. Ya doanya kan begitu, betul gak? Banyak orang yang tidur, udah pergi begitu aja, tanpa mengalami sakit. Bisa. Jadi kalau memang pengen begitu, ya tiap malam doa begitu. Yang penting kamu udah tulis will kamu, ya kan? Warisan kamu ke siapa, gak jadi rebutan, anaknya gak berantem, ya kan? Malam ini tidur, besok sudah gak bangun. Ada yang lain? Cisendi mau mana? D juga ya, ikut si Andi ya. Ada teman. Ada yang pilih E? Mau terkenal? Ciolin? Yang benar. Kadang-kadang pura-pura, aduh, ya gak pengen jadi orang terkenal, tapi kalau gak dipuji, gak dikenal, gak diomongin, gak direcognize, tersinggung. Ada orang begitu kan? Maunya ditulis namanya, telah meninggal dunia dan dikuburkan bersama dengan raja-raja. Right? Telah melakukan sumbangan 100.000 US dollar kepada bla bla bla, dikasih TV, dikasih. Ada orang yang begitu juga sih. Ya. Gak ada yang mau nomor 1A? Ya bener, masa gak mau duit? Setiap orang punya cita-cita. Setiap orang punya keinginan, termasuk keinginan dalam meninggal. Betul gak? Tidak salah, saudara boleh berdoa kepada Tuhan, tapi problemnya adalah apakah Tuhan memberi atau tidak memberi, menjawab apa atau tidak, itu terserah. Tapi waktu saudara meminta, coba pikir kalau saudara mau seperti Henok, saudara mau seperti Elia, coba pikir-pikir apakah hidupmu hari ini mirip dengan Henok dan Elia. Lihat dulu syaratnya, kenapa Henok diangkat? Kenapa Elia bisa naik kereta berapi, right? Hah? Ya namanya kita ngobrol, diskusi, ya kan? Nah, jangan tersinggung. Kalau mau jadi Henok, coba baca bagian Henok. Kira-kira apa itu Henok? Bagaimana hidupnya sehingga dia layak diangkat gitu aja. Ya, syaratnya apa? Mungkin lain kali kita belajar tentang Henok. Ya, terserah Tuhan. Jadi tergantung kedaulatan Tuhan, tapi tetap boleh minta. Cuma maksud saya kalau minta itu juga belajar refleksi diri. Itu penting sekali dalam berdoa. Kedua, kematian di dunia ini berbeda-beda. Misalnya ada yang jadi korban peperangan, kecelakaan, ada yang kena bencana alam, ada yang kena sakit penyakit, ada yang korban pembunuhan massal. Tahun ini saja di Amerika pembunuhan massal itu lebih 500 kali. Ya. Penembakan maksudnya ya, yang sembarangan dari orang-orang yang setengah gila itu. Juga ada hal-hal tragis lainnya. Nah menurut saudara kenapa demikian?
Kenapa Tuhan izinkan adanya kematian yang nampaknya tragis? Ya. Ada yang mau coba ngomong? Kira-kira kenapa? Ya memang kalau kita pikir kenapa, salah satu akar dasarnya kan dosa. Dosa sudah masuk ke dunia, sehingga di dunia ini ada orang jahat, ada sakit penyakit, ada bencana alam, ya. Tapi kadang Tuhan bisa mengizinkan orang-orang Kristen juga, orang percaya, mengalami kematian yang tragis. Bayangkan saudara, cita-cita mau mati yang indah seperti ABCDE itu indah semua itu cita-citanya kan. Tapi ternyata gak mengalami itu misalnya. Yang kena tembak, ya, yang kena korban perang di mana itu. Sampai sekarang Gaza belum beres, ya. Ukraina belum beres, itu masih banyak korban. Kasihan. Kadang Tuhan bisa mengizinkan hal itu terjadi. Ini sesungguhnya kita tidak mengerti. Ini adalah kedaulatan Allah yang di luar kemampuan kita berpikir, di luar kemampuan kita merasakannya. Tapi yang paling penting adalah kalau saudara sudah di dalam Tuhan, ini yang menjadi penting. Cara mati itu tidak masalah. Sebab kematian yang Tuhan izinkan, walaupun tragis itu bersifat fisikal, bukan bersifat spiritual. Ini yang paling penting. Tuhan menentukan batas umur seseorang, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, ya. Kemarin kita dapat berita mamanya Pak Donald Chia 95, Tante Pauline. Ya, saya juga sedih karena janji mau lihat dia, belum janjian, dia baru keluar rumah sakit, tahu-tahu sudah pergi. Ya, biasa saya kunjungi sebulan sekali, kasih perjamuan, ngobrol. Ya, orangnya ceria, masih alert berpikirnya, waduh, luar biasa. Masih main sudoku udah jilid ke-8 apa jilid ke-9 udah melampaui anaknya. Wah, hebat dia berpikirnya. Nggak pikun, ya, tapi kena jantung, pergi. Ada yang 95. Umur batas ditentukan Tuhan, tapi cara meninggal tidak ditentukan Tuhan. Bisa terjadi apa saja. Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi. Misalnya hidupnya di Gaza, pastilah perang terus. Ya, saudara hidup di misalnya di Kalkuta yang miskin, yang penuh sakit penyakit, bisalah kena kusta, kena sakit penyakit di situ. Bumi ini sudah terkutuk dan tercemar. Yang paling penting, kematian secara fisikal itu tidak atau kurang berarti dibandingkan dengan kematian spiritual. Yang penting saudara secara spiritual sudah diselamatkan. Yang ketiga, ada sebagian manusia yang masih diberi waktu hidup, justru minta kepada Tuhan ingin mati lebih cepat. Atau lebih cepat mati. Nah menurut saudara kenapa bisa demikian? Pernah nggak saudara kenal orang yang kalau ketemu dia minta mati? Aduh gue kok gak mati-mati ya. Heran ya. Yang takut mati, mati duluan. Ya. Yang pengen mati, minta mati, gak mati-mati. Tapi udah bosan hidup. Ya. Gak pengen hidup lagi. Kenapa? Kenapa bisa bosan hidup dalam dunia ini? Bisa sakit yang berkepanjangan. Depresi karena apa? Kurang duit? Miskin? Orang bisa pengen mati karena penderitanya sudah terlalu berat tadi, sakit panjang, menderita terlalu berat dan terlalu lama, ya. Tidak ada harapan. Itu membuat manusia itu pengen mati. Atau tidak ada cita-cita, tidak ada tujuan untuk hidup di dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar ada seorang tua yang punya tujuan hidup walaupun dia sudah sangat tua, ya. Kita baca dari Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32 kita baca bersama-sama 1 2 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati
sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Nah, saudara, Simeon itu seorang hamba Tuhan yang baik, yang setia, menantikan janji penggenapan hadirnya Kristus atau Mesias, juru selamat bagi Israel dan bagi banyak bangsa. Nah, walaupun usianya sudah lanjut dan dia sudah lama menunggu waktu Tuhan, dia tetap tabah, dia gak bosan. Ya. Dia tetap kuat, dia tidak lemah. Dia setia, dia gak menyimpang kemana-mana. Dan dia beriman. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran penting dari Simeon ini. Pelajaran pertama. Simeon memiliki tujuan hidup yang jelas. Ini penting sekali. Tujuan hidup yang jelas. Cita-citanya apa? Ingin bertemu dengan Mesias, ingin bertemu dengan Kristus, ingin melihat Kristus Yesus yang dijanjikan Allah Bapa. Nah, dalam penantian ini dia hidup dengan benar dan saleh. Itu ayat 25. Ya. Nah, aplikasinya apa buat kita? Pelajarannya. Apakah cita-cita atau tujuan hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan dan bernilai kekal? Ini penting sekali. Ketika saudara membangun sebuah cita-cita, ketika saudara pengen punya sebuah cita-cita dan tujuan hidup, apakah cita-cita itu sudah cocok dengan firman Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Saya bersyukur tadi saudara gak pilih A dan E, itu dua-dua lebih bersifat kepada materi, right? Dalam tulisan gak memilih, dalam hati bagaimana? Dalam praktek hidup saudara bagaimana? Apakah setiap hari saudara lebih condong kepada cita-cita yang bersifat materi atau cita-cita yang bersifat rohani? Cita-cita yang bersifat sementara atau cita-cita yang bersifat kekal? Gak gampang sih, teorinya kan betul, kita gak mau salah $1 million. Misalnya saudara ini harus pimpin KKR, worship leader pimpin KKR. Right? Pada hari yang sama, ada tawaran saudara diberi $1 juta, tapi membatalkan pelayanan saudara, jadi worship leader, saudara pilih mana? Kan $1 juta ini, misalnya. Waduh. Sorry Pak Edi gak bisa nih, sorry bisa cari yang lain gak? Aduh, ya kan? Gak berani sih bilang gue dikasih $1 juta, tapi aduh Pak kayaknya ada yang penting nih Pak, penting, ya kan? It's not easy. Right? Teori gampang, kita lebih mementingkan yang rohani, kita mengatakan yang kekal lebih penting dari yang sementara. Ketika ditawarkan di hadapan saudara, setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Kekal, sementara, materi, rohani, ya. Sesuai firman Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan. Cuma ada dua nih, A, B. Kita seperti di flip-flop, saudara lebih condong ke yang mana? Ini menjadi sebuah aplikasi buat kita hari ini. Ketika Simeon tujuan hidupnya jelas, aku akan bertemu dengan Kristus, aku akan melihat Kristus. Itu saja cita-citaku, aku sudah puas. Kalau dapat itu aku boleh mati. Dan Tuhan mengabulkan. Dan waktu menunggu itu dia benar dan saleh, gak menyimpang. Ya. Bagaimana sikap saudara dalam menunggu waktu Tuhan? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menunggu. Kok Tuhan gak jawab-jawab sih? Ini bukan hanya menunggu mati loh. Tapi juga menunggu sesuatu yang kita minta sama Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita menunggu. Doa ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun. Masih menunggu. Menunggu waktu Tuhan itu sikap kita gimana? Sikap saudara gimana? Makin bosan, makin jenuh, makin stres, makin giat, makin tetap benar dan saleh. Ini menjadi pelajaran kita dari Simeon.
Ya, Markus 16 mengatakan, Yesus mengatakan, pergilah, kabarkan Injil kepada segala makhluk. 1 Korintus 15:58, mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan pasti tidak sia-sia tapi bernilai kekal. Oh saudara, jangan salah sangka saya seolah-olah mengatakan, Pak kalau begitu kita nggak boleh punya cita-cita yang bersifat materi dong, bersifat jasmani dong. Boleh, silakan. Silakan, asal dalam kerangka firman Tuhan. Ya kan? Kalau nggak dalam kerangka firman Tuhan, jangan. Saya ketemu satu anak muda, saya pernah cerita dulu di Jakarta, dia minta saya doakan. Pak tolong doakan, kita mau bisnis baru, saya dengan teman saya kongsi 50-50. Saya tanya dia bisnis apa? Dia nggak mau ngomong, Pak, rasanya nggak usah di-sharing lah. Pokoknya Bapak doain aja kalau ini sukses, ya kita berdua, saya udah percaya, dia belum percaya, kita sama-sama setuju kasih 1/10 dari keuntungan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Ya tapi bisnis apa dulu dong, supaya kita doanya lebih spesifik, saya katakan. Karena saya desak terus, dia agak senyumnya, takut-takut, dia bilang, Pak kita mau mulai kasino yang baru. Hah? Cita-cita. Right? Bukan nggak boleh punya cita-cita materi, silakan. Kalau mau buka pabrik kek, ya, pabrik makanan kek, obat kek, tapi ya kasih dong, sorry dong. Saya katakan sorry, bukan saya nggak berdoa bagi kamu, tapi kalau boleh saya menegur, jangan mulai. Karena cita-citamu itu, usahamu itu membuat orang lain lebih berdosa. Dosanya double. You sendiri berdosa, tahu itu nggak sesuai firman Tuhan. Ya, dosa kedua, you membuat orang lain lebih berdosa. Jadi jangan mulai. Saya bersyukur setelah itu, kalau nggak salah 2 tahun kemudian saya ketemu lagi. Saya tanya dia nggak mulai. Hopefully jangan mulai. Boleh punya cita-cita yang bersifat materi, silakan, jasmani. Tapi harus cocok dengan firman Tuhan. Poin saya adalah selain punya cita-cita yang bersifat jasmani, materi ataupun keuangan, finansial, saudara harus punya cita-cita yang bernilai kekal. Seperti Simeon. Ya. Itu yang menjadi pegangan kita, menjadi pelajaran yang kita pelajari. Sebab kamu tidak tahu hari besok. Ya. Kamu tidak tahu kapan waktumu habis, itu loh maksud saya. Kita terlalu banyak mendengar si A kena inilah, si B sakit inilah, si C lah, tahu-tahu sudah gak ada. Baru mau ajak pelayanan, tahu-tahu sudah gak ada. Baru mau ajak dia sama-sama aktif, tahu-tahu sudah pergi. You tidak tahu. Bersyukur Andi masih di sini. Saya tadi dia kesaksian lagi mikir bagaimana kalau dia mundurin itu mobil meledak. Right? Itu bukan naik kereta berapi, mobil berapi itu. B. Simeon memiliki iman akan bertemu dengan Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa sebelum dia meninggal dunia. Ini iman, saudara. Ya, dia yakin itu. Ini mata iman. Dia yakin Tuhan, aku berdoa dan Tuhan jawab, tidak akan mencabut nyawa dia. Tidak akan mengambil roh daripadanya sebelum dia bertemu dengan Kristus. Ini hebat ini. Iman ini membuat dia setia dalam menunggu waktu Tuhan. Setia menunggu waktu Tuhan. Aplikasi, apakah saudara setia dalam menunggu waktu Tuhan? Gak gampang. Sebulan gampang, 2 bulan gampang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, mulai jenuh. Kalau saudara mengatakan, ya Pak, saya setia, contohnya apa? Contohnya apa kalau kamu bilang kamu setia? Ya, nah, diukur saudara. Kamu setia dalam ibadah enggak? Kamu setia dalam berdoa enggak? Hatimu berkobar-kobar seperti semula enggak? Atau seperti kata Wahyu, mulai suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Sehingga bisa dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ya. Ibrani 10:25 mengatakan jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan dan ibadah yang ada. Mulai jenuh enggak? Roma 12 ayat 2, hendaklah kamu berbeda dengan dunia ini. Kamu mulai ikut-ikutan dunia atau tetap berbeda? Orang Kristen berbeda nggak dengan orang dunia? Berbeda dalam prinsip hidup. Berbeda dalam perkataan. Berbeda di dalam keputusan-keputusan yang diambil. Masih berbeda nggak atau sama? Saudara jangan salah mengerti, berbeda di sini bukan aneh loh.
Yalah orang dunia pakai beginian, gue pakai yang lain deh. Dia ngomong A, ngomong B, bukan. Bukan menjadi aneh. Saudara jangan pikir berbeda itu aneh. Sebenarnya yang aneh kita atau dunia ya? Siapa yang terbalik? Dunia terbalik atau saudara yang terbalik? Nah kalau dunia jalannya kepala di bawah, siapa yang terbalik? Dia bilang kita terbalik, kita bilang dia terbalik. Nah ketika kawan-kawanmu berkata kamu itu aneh dan terbalik, kamu berpikirnya gimana? Dia yang terbalik apa aku terbalik? Bagaimana saya tahu siapa yang terbalik? Bagaimana tahu? Cocokkan dengan firman Tuhan. Itu. Karena firman Tuhan selalu ya, selalu benar, selalu tepat. Jangan takut dibilang aneh. Jangan takut kalau ada yang nyindir kamu aneh. Jangan takut kalau ada yang bilang kamu berbeda. Sebab yang berbeda itu, yang melawan arus itu yang hidup. Kalau nggak percaya, saudara besok ke pasar ikan. Beli 10 ekor ikan mati, beli 10 ekor ikan hidup. Lalu kamu pergi ke sungai atau got yang airnya mengalir. Ya? Coba taruh ikan mati, seret, ikut arus. Kedua, seret, ikut arus. Sampai ikan ke-10, semua ikut arus ikan mati. Kesimpulan setelah pencobaan ini kayak scientific test nih ya. Setelah saya mencoba 10 ekor ikan mati ditaruh di air yang mengalir, semua ikan mati ikut arus. Kesimpulannya, itu sains. Sekarang taruh ikan hidup, seret, ikut arus sebentar, belok, lawan arus. Taruh kedua, seret, ikut sebentar, balik lagi. Sampai ikan ke-10, kesimpulan kamu adalah apa? Ikan hidup selalu lawan arus. Nah sekarang, kalau kamu di dunia ini ikut arus, kira-kira kamu Kristen mati atau hidup? Gampang kesimpulannya. Kalau selama ini kamu ikut dunia, sama dengan dunia, dan ikut arus dunia, kamu hanyut, berarti kamu selama ini Kristen yang palsu, mati. Rohanimu gak hidup, rohanimu mati. Sebab gak ada bedanya dengan dunia yang sedang menuju kebinasaan. Jadi jangan takut dibilang aneh. Jangan takut lawan arus, walaupun bersifat minoritas. Minoritas selalu menang atau selalu kalah? Dianggap kalah oleh dunia, ya kan? Tapi di mata Tuhan, siapa yang benar? Minoritas apa mayoritas? Kalau saudara lihat semua tokoh-tokoh Alkitab dari PL sampai PB, semua orang benar itu minoritas. Sebab apa? Jalan menuju ke sorga itu sempit. Jalan menuju neraka itu lebar dan luas. Jadi mayoritas menuju mana? Neraka. Yang menuju surga itu minoritas. That's a fact. Oke? Ketiga, C. Simeon memiliki damai sejahtera setelah bertemu dengan Yesus Kristus. Begitu dia menatang bayi Yesus, melihat Yesus masuk dengan orang tuanya, dia tahu. Sebab Roh Kudus dalam hatinya kasih tahu. Itu Mesias. Ya, dia tahu. Dan dia punya damai itu 27-29. Dan dia siap untuk meninggal. Nah aplikasinya, apakah saudara sudah menerima damai sejahtera yang sejati? Bagaimana kalau saudara tahu damai sejahtera yang sejati? Apa tandanya damai sejahtera yang sejati? Kalau kamu tahu dosamu tidak dihakimi oleh Tuhan. Kalau kamu tahu dosamu diampuni, kapanpun kamu sampai di depan Tuhan, Tuhan bilang, bebas, lunas, silakan masuk. Betul? Kamu gak punya guilty di hatimu, gak punya rasa salah. Sebab kamu tahu kamu udah lunas hutangmu. Nah pertanyaan saya adalah, kamu sungguh mendapat damai sejahtera yang sejati gak? Kalau ya, izinkan saya tanya, kamu sungguh gak yakin kalau malam ini tidur besok gak bangun lagi, saudara langsung ke sorga? Itu. Kalau gak yakin, malam ini saudara harus menerima Kristus. Menerima salib Kristus, mengaku Tuhan Yesus, terima kasih salibmu mengampuni aku. Aku mengaku aku berdosa, tidak bisa selamatkan diri saya butuh salib Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih untuk kebangkitanmu yang menjamin aku hidup kekal.
Tanggalkan semua dosamu, kemudian damai sejahtera itu masuk ke dalam hatimu. Tuhan kirimkan sukacita dari sorga. Kapanpun kamu mati, it's okay. Right? Udah lunas. Bagaimanapun caranya mati, termasuk ada penembakan massal, it's okay. Jadi cara mati nggak menjadi masalah, kapan mati pun nggak menjadi masalah. Kita tidak pernah persoalkan itu lagi. Boleh minta A, B, C, D, E, tapi kalau nggak dikasih pun nggak apa-apa. Sebab apa? Damai sejahtera yang asli itu melampaui semua cita-cita yang ada di atas itu tadi. Kalau saudara mengatakan, saya sudah terima Pak, saya sudah punya damai sejahtera itu, puji Tuhan. Buktinya apa? Buktinya, saudara setia kepada Tuhan sampai mati. Jangan pernah mundur. Seperti lagu itu. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ikut gak kalau sendiri? Ini menjadi poin. Aduh, gak punya temen nih, aduh males lah. Ya kan? Belum ikut Yesus, baru ke gereja sendiri aja udah males. Gimana mau ikut Yesus walau sendiri, kalau semua menentang dan melawan. Pegang. Tetap ku ikut walau sendiri Tuhan. Ya. Walau menderita, walau ada persoalan, walaupun dikritik, walaupun dihina, walaupun diejek, walaupun ditolak, diancam mati sekalipun seperti Kristen abad pertama, ketika suruh memilih kaisar atau Kristus, pilihnya Kristus walaupun dia tahu akan mati. Sebab apa? Mati tidak menjadi masalah lagi kalau ada damai sejahtera yang sejati. Itu menjadi kunci saudara setia sampai akhir. Terakhir, D. Simeon memiliki visi, penglihatan yang jelas bahwa keselamatan itu untuk segala bangsa. Demi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bukan hanya untuk Israel saja. Salah kalau hari ini kita mengatakan Yesus datang hanya untuk Israel. Salah. Salah kita mengatakan Yesus itu hanya untuk orang barat. Salah juga. Orang timur gak bisa menerima Yesus, gak mau karena dianggap itu adalah agama orang barat. Dibawa oleh misioneri barat. Salah. Banyak orang Israel menganggap Kristus hanya datang untuk orang Israel. Hanya Israel orang pilihan. Salah juga. Ini masih bayi nih Yesus. Simeon ini belum ada perjanjian baru. Kitab dia masih perjanjian lama, dia sudah yakin bahwa keselamatan Tuhan itu untuk seluruh bangsa. Tanpa diskriminasi. Ya, ini Simeon bukan Israel ekstrim nih, Israel beneran nih. Israel beneran percaya bahwa Injil keselamatan untuk semua bangsa, bukan hanya untuk Israel. Israel hanya alat saja waktu itu untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti kita hari ini orang Kristen adalah alat saja ya, untuk membawa keselamatan ini kepada seluruh suku bangsa. Jadi aplikasinya apa? Aplikasinya jangan diskriminasi. Ya, kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi hati-hati Andi, lain kali kalau ngintip itu hitam itu bisa malaikat, saudara. Ternyata malaikat bisa warna hitam juga, ya. Nah, kita kadang suka prejudis, right? Hitam, selalu mikirnya apa? Jahat. Ya memang hitam dan putih, hitam jahat, putih baik. Ternyata putih ada juga yang jahat, betul nggak? Dulu, waktu kita dijajah Belanda, nenek kita, kakek kita nggak suka Belanda, bilang Holland kui. Belanda dibilang Holland, kui itu setan. Lalu setelah itu kita dijajah Jepang, nenek saya, ya kan? Jipun kui. Jipun itu Jepang, Jepun. Ya, Jipun kui itu setan Jepang. Jadi semua yang asing itu, semua orang lain itu kui semua. Holland kui, Jipun kui, Fan kui. Ren siapa Ren? Zhongguo Ren sih. Itu Chinese tuh. Jadi yang Ren cuma Zhongguo Ren, yang lain kui semua. Xiao kui, Ta kui, semua kui. Ini nggak boleh, itu diskriminasi. Secara nggak sadar kita mulai mensetankan orang-orang. Sendirilah yang dianggap malaikat. Padahal Tuhan juga kirim yang hitam juga bisa jadi malaikat. Jadi jangan curiga, jangan prejudis, jangan diskriminasi, jangan rasis, jangan. Hargai semua bangsa semua sama. Semua suku bangsa sama di mata Tuhan. Kita harus mengasihi mereka. Itu visi. Memang nggak gampang ya. Memang nggak gampang, tapi itulah hatinya Tuhan, mengasihi semua orang.
Ingat, visi bukan mimpi. Tapi visi adalah melihat kemuliaan Allah Bapa yang maha besar dalam kehadiran Kristus sebagai juru selamat. Bagi kita dan bagi orang lain. Tuhan maha besar. Harus punya penglihatan seperti itu. Tuhan mengasihi semua orang secara merata. Hasilnya apa kalau saudara melihat kemuliaan Tuhan? Saudara mulai melihat diri sendiri, mengenal diri sendiri. Siapalah saya, Tuhan mau selamatkan. Siapalah saya, orang najis, kotor seperti ini, orang hina seperti ini, Tuhan mau sayang saya, selamatkan saya. Siapalah saya? Ketika kita mengenal diri, tidak ada artinya, tapi diselamatkan Tuhan, kita mulai bisa mengenal sesama kita. Dia juga sama. Dosa besar, dosa kecil sama, dia juga sama membutuhkan Tuhan. Lalu kita lebih mengenal panggilan dan tanggung jawab kita untuk kabarkan Injil kepada mereka yang belum percaya dan melayani Tuhan. Itu terjadi pada Yesaya pasal 6, saudara pulang baca. Waktu dia melihat kemuliaan Tuhan, dia merasa dirinya najis bibir. Siapalah aku, padahal nabi di tengah-tengah bangsa yang melawan Tuhan. Tuhan kirim malaikat menyentuh bibirnya, disucikan. Dan Tuhan tanya di ayat ke-8, siapa yang kuutus? Lalu Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Kita memasuki bulan Natal, saudaraku. Kita akan merayakan kelahiran Kristus, ulang tahun Kristus secara jasmani. Saya tanya, hadiah apa yang terbaik bagi Tuhan? Kalau saudara mau kasih hadiah kepada Tuhan Yesus, hadiah apa yang terbaik? Tiada yang lain jiwa manusia. Itu sebabnya saya rindu saudara berdoa bagi temanmu, berdoa bagi familimu, berdoa bagi keluargamu, berdoa minimal satu orang yang belum percaya. Bawa ke hadapan Tuhan waktu KKR Natal nanti. Amin. Minimal satu orang. Itu hadiah terbesar bagi Yesus. Jangan tunjuk orang lain. Tapi katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Seperti Yesaya. Ini aku, utus aku dan pakai aku. Amin. Sungguh, aminnya lemes. Tapi kalau saudara Tuhan bilang, antara A, B, C, D, E, kamu pasti saya kasih. Tapi Natal ini bawa satu jiwa, mau nggak saudara? Langsung berebutan, betul nggak? Manusia biasanya suka bonus dulu, betul nggak? Tapi Tuhan yang benar itu, bonus dulu apa taat dulu? Hah? Taat dulu. Tuhan kita bukan berhala, Tuhan kita bukan dewa yang mati, yang harus disogok dulu. Yang pakai janji-janji dulu, ya. Yang bisa tawar-menawar, no. Tuhan bilang, taat dulu, baru berkat. Jangan balik. Jangan minta berkat dulu, sebelum kamu taat. Ya, saya tidak tahu kenapa ada begitu banyak bencana, kecelakaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya yang pengalaman-pengalaman pahit yang kita pikir kenapa harus terjadi Tuhan. Saya kadang sebelum memikirkan kenapa, saya mikirkan gini, Tuhan, apakah bagianku aku sudah lakukan? That's very important. Saya bilang sama siapa ya kemarin diskusi? Lupa. Ngobrol-ngobrol soal usaha, soal keuntungan, soal bisnis. Lalu saya ada ngomong begini, ingat kawanku, kalau memang bukan bagianmu, kamu ngotot setengah mati, kamu nggak dapat. Mazmur 127. Salomo bilang, untuk apa kamu bangun pagi-pagi, duduk capek sampai jauh malam-malam baru tidur. Kalau bukan bagianmu, Tuhan tidak berikan. Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihinya. Waktu tidur. Tidur di situ dua arti. Tidur berarti kamu tahu beristirahat, mengakui kelemahanmu. Tidur arti kedua artinya kamu pasrah, beriman. Mengasihinya pada waktu tidur. Berkat itu datang. Jadi apa? Kasih Tuhan Allahmu dulu. Taati dulu. Ya. Kalau bukan bagianmu, ya udah ngotot usaha sini sana banting tulang, tarik urat sampai setengah mati, tetap bukan kamu punya. Tapi kalau memang itu bagian kamu bisa tidur dengan tenang, istirahat secara fisik, kamu bisa tetap beriman secara rohani, berkat itu datang sebab Tuhan yang buka tutup keran itu. Jadi ya tolonglah dipikirin. Kenapa macet bisnis, kenapa rugi, kenapa punya ini, punya itu. Bagianku aku sudah lakukan belum? Nah ini penting sekali. Kalau bagianmu belum kamu lakukan, jangan minta.
Jangan minta. Apalagi kalau bagianmu kamu belum lakukan, ya, dan kamu menuntut, wah itu lebih bahaya lagi. Tuhan harusnya kan begini. Nah kadang-kadang doa itu ngatur. Saudara pernah doa ngatur gak? Tuhan maunya saya begini-begini, tapi kenapa Tuhan begini-begini? Harusnya Tuhan kan begini-begini. Nah, nanti Tuhan tanya, yang jadi hamba siapa? Yang jadi tuan siapa? Hati-hati dengan sikap dalam berdoa juga. Ya, jadi mari kita belajar prinsip rohani baik-baik seperti Simeon. Dia taat sampai akhir, cita-citanya tercapai. Dia meninggal dengan damai sejahtera. Dia bertemu dengan Kristus. Dia kabarkan Kristus untuk segala bangsa. Itu sebuah kematian yang indah dan bahagia. Semoga saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami kematian yang bahagia. Amin. Mari kita doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Memasuki bulan Natal kami belajar dari kehidupan Simeon. Tuhan tolonglah kami dalam menantikan waktu Tuhan, dalam memakai waktu semasa kami masih hidup sampai menantikan waktu kami dipanggil Tuhan. Kami diberikan cita-cita yang benar, tujuan yang benar, yang bernilai kekal. Kami diberikan iman yang teguh sehingga kami tidak menuruti jalan dunia, tapi kami berani tampil beda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami punya damai sejahtera yang sejati. Kapanpun dipanggil kami siap dan kami tekun memberitakan Injil, menunaikan panggilan dan tanggung jawab kami. Sebaik-baiknya kami ingin berdoa bersama untuk KKR Natal. Hanya tinggal 2 minggu lagi, Tuhan tolong semua panitia boleh mempersiapkan dengan baik. Tuhan tolong semua jemaat Tuhan memikirkan 1-2 orang anggota, keluarga, teman, saudara yang belum mengenal Tuhan atau yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu jiwa-jiwa itu bisa dibawa kepada Tuhan. Tuhan pakai setiap kami supaya kami menunaikan panggilan-Mu bagi kami untuk mengabarkan Injil. Kami menunaikan tanggung jawab kami sebagai seorang Kristen yang harus mengasihi Tuhan dan sesama sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan lanjutkan dengan doa syafaat. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami masing-masing. Kami yakin Tuhan ketika kami doa dengan sepakat Engkau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Dengarkan doa setiap kami ya Tuhan satu persatu. Dan doa kami secara bersama ya Tuhan curahkan iman, curahkan berkat, curahkan kesatuan hati. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saat ini ya Tuhan kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang menghadapi berbagai persoalan. Pertama kami ingin doakan untuk Pak Donald Chia dan keluarganya ya Tuhan. Untuk kepulangan Tante Pauline ya Tuhan Kau menghiburkan seluruh keluarga, berikan kekuatan ekstra. Kami doakan untuk acara viewing pada hari Minggu 3 Desember dan memorial dan funeral 5 Januari yang akan datang Tuhan. Kau sendiri yang menyiapkan teman-teman, keluarga, family, kami boleh datang hadir, memberi penguatan, memberi penghiburan. Biarlah kepulangan Tante Pauline boleh menjadi teladan bagi kami, setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan teman dari Ciolin, Pak Gary, yang kami dengar tadi kena pendarahan di otak. Juga sebuah
penyakit yang mendadak. Kami sungguh tidak tahu, hidup kami begitu singkat Tuhan. Kami doakan dia yang Pak Geri yang sedang ditangani karena pendarahan di otaknya. Kasihanilah dia Tuhan, beri dia kesempatan untuk hidup, beri dia kesempatan untuk memperbaharui cita-citanya, beri dia kesembuhan ya Tuhan. Kami berdoa bersama di sini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu, jamahlah dia dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kuatkan seluruh keluarganya yang juga mendampingi dan mendoakan. Kami doakan Bu Nina untuk persiapan surgery bladdernya Tuhan. Tuhan, siapkan dia secara fisik, mental, rohani, supaya tepat pada waktunya. Tuhan, pakai semua dokter, peralatan, obat-obat, sehingga dia boleh sembuh kembali, lebih kuat, melayani Tuhan dengan lebih setia. Kasihani Cifrida yang masih sakit dan lemah kakinya, Tuhan jamah dia, pulihkan dia. Ci Sylvia yang lemah juga Tuhan, beri kesehatan yang pulih dan total. Bersama Pak Humphrey boleh setia melayani Tuhan dengan baik. Cilismo dalam pemulihan, Wan dan Lisa juga kasihani jantungnya Wan, kakinya Lisa, Tuhan jamah, tumpangkan tangan-Mu. Budi Sayogyo harus menjalani proses kimo 2 kali lagi ya Tuhan, hingga Desember mendatang. Tuhan jamah, siapkan dia fisik, mental, dan rohani. Kami berdoa untuk Willy Aziz juga pemulihan dari stroke, dan juga Arthur Pala remaja kami ya Tuhan. Kami terus minta mujizat-Mu, kini ada di Indonesia. Tuhan kuatkan, Tuhan segarkan, Tuhan berilah kesembuhan total oleh mujizat-Mu yang sempurna, agar cita-citanya untuk sekolah Alkitab dan melayani Tuhan boleh terkabul demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tolong juga Rina Porung dalam pemulihan kesehatan pasca operasi, dia harus menjalani lagi berapa treatment. Tuhan, Kau sendiri yang mengetahui. Tuhan, pulihkan dengan kasih setia-Mu yang besar. Mamanya Hegel dalam pemulihan juga, Tuhan jamah, sembuhkan dia dengan baik. Dan kelak nanti di Desember boleh ketemu Hegel dan Shirley di sana ketika mengunjungi. Kami doakan Walter, suaminya Eti, Tuhan sembuhkanlah mata kanannya. Ya Tuhan, jawablah doa-doa kami, doa-doa mereka Tuhan, kuatkan dia dan juga Eti. Kami doakan Charlie, adik kami Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kalau Kau izinkan dia lahir dengan tidak sempurna, biarlah itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Nama-Mu akan diberitakan kelak. Baby Noah sedang sakit, Tuhan jamah dia. Tumpangkan tangan-Mu, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dengan kuasa darah-Mu. Yafet Martin, anak Cirita, mamanya Ramona, Tante Oni, Cilia Waijun yang di Indonesia, mereka semua dalam pemulihan, juga papanya Putri Tarigan. Tuhan kasihani satu persatu, Tuhan jamah mereka, kami ingat di dalam doa, Tuhan berkarya oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mereka yang lemah tubuh dan sakit, membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, kami doakan para senior kami, untuk Om Paul, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, semangat dalam melayani Evergreen, menemani Tante Lena, untuk berikan daya ingat yang baik kepada Tante Lena dan kakinya yang lemah. Tuhan jamah, tumpangkan tangan-Mu. Biarlah Natal ini mereka boleh hadir juga, menikmati Natal, dan Om Paul bisa melayani. Kami bersyukur Tuhan untuk masa seniornya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Tante Lucy, kuatkan dia, tambahkan nafsu makannya. Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti yang sering kena asma, Tuhan kasihani, Tuhan jamah, berkati kesendirian mereka. Om Budi Pualam Sah, Tuhan kuatkan kakinya, dia rindu tiap minggu, dia tidak akan absen beribadah, itu cita-citanya Tuhan genapkanlah. Pak Harili juga menunggu untuk pemulihan dan treatment ya Tuhan, dan juga kolonoskopi yang terus akan dijalani lagi. Tuhan tolong,
Tuhan biarlah menunggu Senin depan pemeriksaan lagi apakah dia harus di-surgery atau tidak. Tuhan kasihani, kalau boleh dia tidak usah dioperasi, dalam nama Tuhan Yesus kami minta sembuhkan Pak Hari, kuatkan Ci Silvia Lee, baik matanya, dan juga boleh menjadi pendukung yang baik bagi Pak Hari. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Pak Indra juga dalam pemulihan di punggungnya. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia oleh kuasa mujizat-Mu Tuhan, agar lebih leluasa bisa melayani Tuhan bersama Ci Olin. Ya Tuhan, kami juga doakan semua anak mantu, cucu, satu persatu dari senior kami, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan juga setia memelihara dengan baik, dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Indonesia. Tuhan tolong menjelang pemilu ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Dan juga ya Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan memberkati menjelang Natal tahun ini ya Tuhan. Ada keamanan, ketenangan, dan Injil Tuhan boleh disebar luaskan kepada banyak orang. Dan banyak famili, handai tolan teman-teman yang belum mengenal Tuhan, biarlah melalui Natal ini boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Kasihani Amerika juga Tuhan, khususnya liberal yang makin liar, Tuhan kasihani. Tuhan berilah pertobatan, berilah kesadaran agar mau kembali kepada kebenaran firman-Mu. Biar Amerika ada kebangunan rohani dan moral ya Tuhan, boleh menjadi pionir untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia ya Tuhan, khususnya menjelang Natal yang dirayakan di seluruh dunia. Tuhan, biarlah Injil-Mu disebarluaskan melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja lainnya, dan berbagai macam cara ya Tuhan. Tolong supaya 2/3 dunia yang belum mengenal Tuhan boleh mendengarkan Injil, sehingga tiba waktunya banyak yang diselamatkan Tuhan. Berkati program IGNC menjelang Natal ini ya Tuhan. Ada KKR Natal, Tuhan sendiri yang memberkati. Ada mission trip ke Tijuana, juga nanti mission trip Pak Edi ke Indonesia. Tuhan, tolonglah jadikan IGNC gereja yang mengabarkan Injil. Gereja yang setia berdoa, gereja yang setia saling mengasihi, saling menguatkan, dan memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Banyak hal yang belum kami naikkan, Tuhan tahu satu persatu. Kini hamba-Mu berdoa, kami berdoa bersama untuk setiap orang yang berdoa secara pribadi, baik yang di sini maupun yang di rumah. Tuhan tahu di tempat kerja mereka yang diam-diam berdoa kepada Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Buka jalan yang terbaik sesuai janji-Mu. Sebab Engkau berkata, Engkau tidak mengizinkan cobaan-cobaan dan ujian-ujian melampaui kekuatan anak-anak-Mu. Dan ketika itu datang Tuhan, Engkau segera bukakan jalan yang baru. Sesuai dengan janji firman-Mu. Dengar doa anak-anak-Mu. Entahkah masalah sekolah, anak-anak remaja kami akan exam, anak-anak sekolah Tuhan dengar. Masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah relasi dan persoalan-persoalan lainnya, ikatan-ikatan belenggu kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan dan patahkan. Buka jalan bagi mereka yang jalan buntu dan terus berharap dan menanti waktu Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, dalam doaku pandang. Malam gelap jadilah terang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami, naik ke sorga bagi kami, dan akan datang kembali bagi kami. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Ya saudara, sampai ketemu hari Minggu. Tuhan memberkati. Datang beribadah bersama-sama, ada perjamuan kudus pada minggu pertama Desember. Tuhan memberkati saudara.